Salam buat Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan kita untuk menguatkan kita untuk melakukan segala aktivitas kita hari ini, yaitu hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 29 ayat 16. Yesaya pasal 29 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang apa yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats kita hari ini adalah merupakan sebuah kiasan, yang mana kiasan ini bermaksud menegaskan, bermaksud menjelaskan bahwa manusia seluruhnya bergantung kepada Tuhan. Kiasan ini mau bertujuan menegaskan bahwa manusia atau seluruh ciptaan bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Nah, karena itu saudara terkasih, dalam nas kita pada pagi hari ini, bagaimana sesungguhnya bangsa Israel yang sudah berdosa, yang tidak mengenal sesungguhnya siapa Sang Pencipta mereka, siapa yang telah memberkati dan menuntun mereka untuk mendapatkan kelepasan dari tanah Mesir ketika mereka diperbudak di tanah perbudakan tersebut. Dalam judul kita dimulai ayat yang ke-9 pasal 29 ini dikatakan oleh Yesaya, bangsa yang sudah buta, yang tidak lagi mengenal sesungguhnya bahwa Tuhan itulah, Allah itulah Sang Pencipta dan Sang Penyelamat di tengah-tengah kehidupan mereka. Sifat memutarbalikkan ini yang menyesatkan mereka. Sifat yang memutarbalikkan ini yang membuat mereka bahwa tidak ada karya Allah, tidak ada kebaikan Tuhan yang mereka rasakan. Karena itu saudara terkasih, dalam Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21, Paulus menjelaskan ke tengah-tengah jemaat di Roma pada masa itu, di mana dikatakan, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lainnya untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Ini adalah merupakan penjelasan Paulus bagaimana sesungguhnya bahwa Allah lah menjadi sumber keselamatan, menjadi sumber pencipta di tengah-tengah dunia ini. Karena itu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bermaksud, Tuhan memiliki tujuan tertentu membentuk hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Karena itu jangan pernah mengatakan seperti yang terjadi dalam kitab Yesaya ini, bahwa bukan Allah yang menciptakan, bukan Allah yang menjadikan kita. Tapi kembalilah bahwa Allah telah menciptakan kita dengan tujuan, dengan maksud agar kita semakin mengenal Tuhan, semakin hidup di dalam iman kepadanya. Hidup dalam kepalsuan sama saja dengan membangun karakter iman di atas pasir. Hidup di dalam kepalsuan
sama saja dengan membangun karakter iman kita di atas pasir. Artinya saudara terkasih, orang-orang yang tidak memiliki iman kepada Tuhan, hidupnya akan digoyah karena pergumulan hidupnya, oleh karena ancaman-ancaman atau pergumulan-pergumulan di tengah-tengah hidupnya. Hidup di dalam ibadah palsu, berpura-pura taat, sama saja hidup di dalam kegelapan. Jadi boleh kita baca saudara terkasih dalam pasal 29 ini, di mana bangsa Israel ini dikatakan di tengah-tengah hidup mereka, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada aku, dan ibadahnya kepada aku hanyalah perintah manusia yang dihafal. Karena itu saudara terkasih, marilah kita semakin mengenal, mengingatkan kita dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah bahwa hidup di dalam kesungguhan, di dalam pengenalan akan Tuhan, akan menghantarkan kita menghadapi, menjalani kehidupan kita di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah untuk mendidik anak-anak kita di dalam kehidupan, agar Tuhan semakin membantu menolong kita. Kesetiaannya akan menghantarkan kita mengenal Dia, bahwa Dia adalah sumber keselamatan. Yesus yang telah mati dan telah bangkit telah menjelaskan kepada kita, meneguhkan iman kita. Jauhkan hidupmu dari kepalsuan, mengenal Tuhan, tapi tetaplah beribadah dengan taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu pada pagi hari ini, yang menjelaskan kepada kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang telah Engkau ciptakan. Engkau membentuk kami Tuhan menjadi orang-orang yang taat, menjadi orang-orang yang setia di dalam iman kami. Jauhkan dari hidup kami kepalsuan, kepura-puraan. Tapi biarlah Tuhan melalui Roh Tuhan meneguhkan iman kami bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta, bahwa Tuhan Sang Penyelamat dalam hidup kami. Itulah doa dan syukur kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.